Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK se-Jawa Barat mengadakan gathering pembinaan pendeta dan utusan majelis gereja dengan tema Menjadi Satu Agar Dunia Percaya. Kegiatan diawali dengan kebaktian selamat datang dan ibadah pembukaan oleh Pendeta Eko Pujo Santoso dan dilanjutkan dengan sarasehan POUK yang dipandu oleh Pendeta Angkih Ganda Kusuma, Pendeta Paulus Wiono, dan Pendeta Ana Manurung, dimoderatori oleh Penatua Eko Mujiono. Pada malam harinya digelar sesi dengan materi POUK yang hukumenis dan misioner oleh Pendeta Dr. Noh Nuku. Diakhiri dengan kegiatan malam bersamaan dipandu oleh Pendeta Herlina Vialai. Setelah acara makan pagi, Pendeta Paulus Wiono dan Pendeta Marji membawakan sesi kedua dengan materi membangun relasi fungsional dan struktural yang efektif antara PGW Jabar, PB POUK Jabar dan POUK di Jawa Barat dengan moderator Ketua PGW Jawa Barat ya Pak ya. Pak, ini hasil gathering apa ya Pak? Ya, yang pertama memang POUK itu adalah persekutuan yang strategis dengan berbagai latar belakang gereja anggota di dalamnya, sehingga banyak potensi dan peluang dalam rangka mengembangkan gerakan ekumenis. Dan saya bersyukur acara-acara seperti ini bisa dilakukan untuk terus mengembangkan komunikasi dan sinergi dalam rangka menjawab realitas yang membutuhkan kehadiran gereja. Saya kira ini satu hal yang baik, penting, di mana kebersamaan gereja-gereja itu bisa diwujudkan. Pak, harapan ke depan Pak setelah gathering ini? Ya, harapan ke depan terus supaya kita mengembangkan kebersamaan yang baik dan kita boleh hadir dalam konteks real menjawab pergumulan bangsa. Ada banyak sekali potensi yang ada yang bisa dikembangkan dalam gerakan ekumenis melalui POUK, tentu bersama dengan gereja-gereja yang ada. Terima kasih Pak. Terima kasih. Puji Tuhan, karena gathering ini sudah berjalan dengan baik. Kiranya diaplikasikan apa yang sudah didiskusikan pada saat ini. Itulah harapan kita, sehingga POUK menjadi pionir tetap dalam kebersamaan gereja Oikumene di seluruh Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Pendeta Marji. Saat ini ada acara apa Bu? Ya, ini adalah acara gathering para pendeta maupun majelis jemaat di POUK Jawa Barat. Ya. Untuk materinya bisa disampaikan Ibu, poin-poin yang Ada banyak sekali ya materi dari awal, ada sarasehan, mana semua terlibat dalam tanggung jawab pelayanan di Jawa Barat dari POUK yang ada. Kemudian juga Pendeta Nohuku bicara tentang bagaimana misi dikerjakan dengan serius oleh POUK ini di hari kemarin, dan hari ini kita bicara tentang fungsi dan hubungan fungsional dan struktural dari PGW Jawa Barat, juga POUK dan BP POUK. Ya. saran untuk POUK sendiri se-Jawa Barat apa Ibu Pendeta? Iya. POUK ini kan sudah sangat lama ya, udah puluhan tahun ada dalam gerakan ekumenis sebagai mitra gereja, dan karena itu dalam acara ini kita sangat mengharapkan bahwa peran fungsional dan struktural dari POUK yang ada ini dikerjakan dengan optimal, sehingga kehadiran POUK di lingkungan Jawa Barat dapat menjadi alat Tuhan yang luar biasa di akar rumput dan juga berfungsi dengan optimal dalam tanggung jawab ini. Ya, baik, terima kasih Bu waktunya, Tuhan Yesus berkati. Sama-sama, Tuhan berkati. Acara berikutnya diadakan materi dari media warta gereja.com yang mempresentasikan bagaimana membangun kerajaan Allah dengan jurnalisme melalui media online di era digital ini. Disampaikan oleh pendiri via sosial pada tahun 2022 Januari itu 191 juta orang itu menggunakan internet. Jumlah tersebut setara dengan 70,4% dari populasi di dalam negeri kita ini. Adapun waktu yang dihabiskan bermain media sosial di Indonesia mencapai 3 jam 18 menit per setiap harinya. Durasi tersebut menjadi tertinggi ke-10 di dunia. Lebih lanjut, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat untuk tahun 2023 itu 212
212,9 juta orang selama 7 jam 42 menit setiap hari. Artinya sekarang ini kondisi kita adalah masyarakat yang sangat hidup dengan internet, dengan media, dengan digitalisasi, dengan online. Nah, kemudian pengguna aktif dari 256 juta jiwa, pengguna internet di Indonesia menyentuh 212 juta pada Januari 2023. Sekarang pasti sudah beranjak naik terus. Ini data dari dataindonesia.id. Nah, opportunity-nya kemudian berarti ini ada sekitar 77% populasi Indonesia menggunakan internet dan tertinggi dan setiap hari naik dibanding tahun lalu 3,85%. Next. Nah, artinya sekarang kita menyadari bahwa kebutuhan internet atau digital itu sudah menjadi tidak bisa dihindari, sebuah kenyataan yang tidak bisa kita abaikan. Nah, kemudian apa fungsi gereja, misiologi apa yang harus dibawakan gereja di era digital seperti ini? Nah, ini saya mengembalikan sebetulnya tugas panggilan gereja ini semua pasti sudah tahu lah dari sini Pak Pendeta dan Majelis. Panggilan gereja dan tugas gereja pada umumnya adalah memberikan dan menyebarkan tanda-tanda kerajaan Allah. Gereja harus mampu mengusahakan kebenaran, keadilan, kasih, perdamaian untuk kebutuhan sehat dengan 3 itu tugas, itu diakonia, melayani yang secara konkret harus dengan perbuatan. Contoh-contohnya seperti membuang poliklinik, yayasan kesehatan, pendidikan dan sebagainya sudah seperti biasa. Yang kedua, kemudian tugas koinonia, tugas persekutuan sudah terjadi sampai hari ini pun disebut terus bahkan tumbuh dengan baik. Untuk persekutuan itu yang harus selalu dipelihara. Nah, tugas yang ketiga adalah tugas marturia. Marturia merupakan tugas gereja untuk bersaksi. Bersaksi di dalam hal ini berarti memberitakan kabar baik Kristus melalui hal-hal dalam gereja, baik sebagai individu maupun persekutuan. Nah, kabar baik itu dalam dunia internet, Bapak Ibu, internet ini bebas nilai. Di situ ada nilai, ada kejahatan, ada kabar jahat, buruk, baik dan sebagainya. Nah, kemudian di mana peran gereja ketika kemudian terjadi banyak hoax, banyak berita bohong, banyak ujaran kebencian, bahkan banyak orang membuat itu menjadi sebuah kemudian itu perang, pecah belah, sektarianisme, primordialisme dan sebagainya. Sementara Injil mengabarkan tentang bersaksi, memberikan kabar baik, kepedulian kepada sesama, kasih kepada sesama. Nah, dalam hal ini warga gereja mengambil peran bersaksi. Kita akan memberikan informasi-informasi yang positif, informasi-informasi tentang tanda-tanda kerajaan Allah. Itu juga harus muncul di dalam dunia online, harus muncul, bahkan kalau bisa dia menguasai informasi-informasi di internet, bukan informasi-informasi video porno, kejahatan, penipuan, terang, pecah belah, tetapi harus damai, sejahtera harus kita kembangkan. Tapi ini juga tidak bisa dengan berdoa, tidak bisa kita diam saja melihat kita seperti ini. Makanya hari ini kami warga gereja hadir untuk memberikan ini salah satu tugas warga gereja sebagai saksi adalah menghentikan kebencian. Kita bisa dengan informasi terus menerus memberantas ujaran kebencian. Kita juga bisa memberitakan tentang damai, bukan perang. Kita juga bisa ikut bikin stop war. Kita bisa ikut menjadi framing tentang bagaimana kita bisa perang. Kemudian dengan media ini kita juga bisa menghadirkan kerajaan Allah di era digital itu membuat tunggakan terkait kepedulian terhadap sesama, kerusakan lingkungan, rasisme, sektarianisme dan pluralisme. Artinya warga gereja hadir untuk membantu membangun opini publik, mewarnai informasi di internet tentang kepedulian, tentang kasih. Ini sekarang kita sudah memasuki era digital ya, dunia digital. Nah, bagaimana caranya
kita bisa untuk berpartisipasi membangun kerajaan Allah dengan jurnalisme di era digital ini. Jadi tagline kami membangun kerajaan Allah di dunia dengan jurnalisme di era digital, karena tanda-tanda kerajaan Allah itu harus hadir juga di dunia maya. Jangan dunia maya yang hadir dalam hidup kita dengan informasi-informasi negatif, tapi bagaimana kita justru menghadirkan tanda-tanda itu. Serius, setiap hari orang masih 212 juta jiwa setiap hari mengakses internet, kemudian informasi yang merusak. Terus bagaimana tanggung jawab gereja? Tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang mengakui yang sudah ditebus untuk bersyukur kepada Tuhan, kita memberikan informasi kepada dunia. Hari ini temanya sangat bagus, menjadi satu agar dunia percaya. Dengan warta gereja, kami ingin menyatukan lintas denominasi. Warta gereja ini, gerakan kami warta gereja menjadi wadah dengan cara adalah kami ingin satu gereja minimal itu mempunyai 2 orang wartawan, 2 orang warta gereja, sehingga seperti kasus tadi ketika Pak Paulus menanyakan apakah teman-teman di sini rekan-rekan sudah tahu programnya PGW? Belum. Tidak ada jawab. Karena apa? Tidak ada sosialisasi. Tetapi dengan media kami ini kan akan mencoba untuk berusaha memberikan ruang untuk mensosialisasikan. Apakah kemarin sidang teman-teman di Komnas tersosialisasi? Saya kemarin karena ada Pak Janos ikut di sidang Komnas, Pak Janos yang meliput kasih ke saya. Kita muat di beberapa media Pak ya sekarang. Ada beberapa, ada 15 beberapa media kita sosialisasi. Dan akhirnya orang lain mengetahui ternyata ada Komnas Paulo secara lebih detail gitu kan.